Gimana? Yes. Ini hari yang luar biasa buat kita. Kuliner terus. Sampai sore Pak Jumala. Ya. Kuliner terus ya. Sebetulnya ini latihan kita untuk bikin khusus kuliner Pak Ganda. Iya. Ya toh? Iya. Cah Doyan doyan mangan. mangan. Ya oke, tapi ini di channel Cak Kendel Podcast ya. Ya. Oke. Nah tadi setelah ada kuliner bebek bumbu ireng yang maknyes, Ya. luar biasa. Ini sekarang adalah camilan. Ini bisa dipakai untuk makanan penutup nggak ini? Bisa sih sebenarnya Pak. Bisa. Dessertnya. Bisa. Jadi ini juga makanan khas Semarang ya, lumpia ya, Sangat khas, ikon kota Semarang. ikan kota Semarang. Kok bisa gitu ya Pak? Itu Iya. ikonnya ya. Oh. Ini pun begitu, ikon lumpia Cik Ren. Ren. Apa? Berarti ini suaminya Cik Ren. Hadir ya. Ya. Siapa beliau Pak? Langsung aja kita perkenalkan Pak Iwan. Pak Iwan. Silakan silakan dulu, Pak Iwan. Apa kabar Sobat Kendel? Perkenalkan, nama saya Iwan Permana. Kebetulan saya founder dari Lumpia Cik Ren. Ya nanti kan kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan lumpia dan motivasi bagaimana kita bisa mengembangkan produk ini menjadi lebih baik. Ya. Gitu. Ya. Dan juga kita bahas tentang Cik Ren. Ya. Mas merasa ragu-ragu kan. Tapi kenapa Cik Ren nggak diajak nih? Lah iya, sebetulnya Cik Ren diumpet ke terus sih loh. Iya. Lah kan kita semakin penasaran tau. Semakin diumpet ke semakin penasaran ini. Ya gitulah Pak. Monggo Pak Iwan, apa sih ini? Nggih. Lumpia Cik Ren itu Jadi begini. Sudah berapa lama nih? Ya, Usaha ini, Pak? produk saya memulai usaha ini kalau dari awal itu sekitar 5 sampai 6 tahun. oh Ya, 6 tahun. Jadi artinya ya perjalanan yang cukup lama ini yang membuat saya sampai di titik sekarang ini. wah. Jadi banyak sekali ya, kendala, banyak sekali ilmu, banyak sekali masukan dari berbagai pihak yang membuat saya menjadi ke titik sampai titik sekarang ini. Iya, Jadi ini bukan sebuah perjalanan yang instan. Iya, Jadi memang untuk mencapai tahap tertentu itu kita butuh waktu. Butuh waktu. Butuh waktu. Dan sekarang sudah sampai di titik di mana Cik Ren ini sudah beredar ke setidaknya Pulau Jawa, Pak. Betul. Tapi juga sudah melompat ke Bali. Iya, betul, Pak. dan deres ini ke Jakarta itu deras sekali, Pak. Tapi memang sepertinya nih ya Pak, produknya emang lari ke luar Semarang. Iya, betul. Jadi begini, kalau lumpia kita ngomong orang Semarang makan lumpia sudah biasa. Iya. Ya, dan tapi semua orang yang datang ke Semarang yang dicari pasti lumpia. Artinya orang luar kota atau orang asli Semarang mau pulang ke daerahnya, ya kan ya. Mereka kan butuh sesuatu yang khas kota Semarang. Khas. Yeah. Benar-benar ikonik lumpia. Jadi ya itu salah satu alasannya kenapa saya memilih lumpia sebagai salah satu produk yang saya kembangkan. Itu sih sebetulnya. Iya. Karena kalau sudah nempel di makanan khas kota itu tidak akan pernah mati sampai kota itu hancur. Sampai kota itu jaya. Lumpianya melok jaya. Iya, harusnya kalau selama kota itu masih ada, Ya. itu makanan khas kota itu tidak akan pernah tidak laku. Ya, oke. Jadi Itu konsepnya itu gitu. ya yang jadi pijakan Pak Iwan. Iya. Kenapa harus saya pilih Lumpia Ya. sebagai yang saya Sebagai usaha. Istimewanya apa ini Pak Ganda? Lumpia ini istimewanya apa sehingga bisa deras sekali ke Jakarta, Surabaya, Bali? Iya. Satu itu istimewanya Pak. Kedua, mengapa strateginya Pak Iwan tuh justru malah keluar kota, ngirim keluar kota? Iya. Iya, kayak gini, Pak. Kan, maaf, tapi Oke. di Semarang sendiri ada outletnya nggak nih? Ini nanti cerita berikutnya Iya. next ada. Jadi gini, kita ke poin pertama Ya, tentang pertama. keistimewaan. Iya, istimewanya. Yang menurut saya, gitu Ji. Ya. Yang menurut saya sebagai foundernya. Jadi begini,
lumpia ini bisa dikatakan produk Kota Semarang yang ekonomis. Oh gitu ya. Ekonomis artinya begini. Satu ekonomis, yang kedua dari sisi rasa. Kebetulan produk saya lumpia Cirenren ini disupervisi sama pemenang Top Chef Indonesia yang pertama. Wih. Jadi Top Chef. Top Chef. Yang Ya. di acara TV itu ya? Yang di SCTV tahun 2014 kalau nggak salah. Oh, disupervisi sama Ya, siapa betul. Pak? Boleh disebut aja? Boleh. Itu Chef Desianto. Oh, Chef Desianto. Iya. Bener pemenang Top Chef di awal-awal ya? Ya, itu satu pemenang pertama kan memang ada 1 2 3 pemenangnya tapi Dia nomor 1 ya? Ya, Juara satu ya? juara satunya Juara satu. anjing. Wah. Itu new provisi ini. Ya, artinya dari sisi rasa monggo silahkan dirasakan dengan kontak nanti kalau Cirenren. Nah, nanti. Itu istimewanya. J kemudian Nanti lo jangan sekarang. Tapi aku sedang kepingin nyoba. Kemudian dari sisi kenapa saya bilang dari ekonomis itu karena kalau kita bandingkan dengan yang ada di pasaran Ya. itu harganya masih di bawah dari yang ada di pasaran. Ini kalau eceran begini berapa, Sar? Jadi gini, Atau dus jualnya tuh satuan Ini, apa dus-dusan? iya, Ya, isi 5 nih, Pak. ya isi 5. penjualan kita per pack. Pack ya? Satu pack isi 5. Ah. Oke. Kebetulan kalau kemasan yang terbaru ini Ya. ini baru mau di launching ini sebetulnya. Oh ini anu ya, ini baru ya? Ini yang terbaru ini. Oh, Kemasan yang terbaru ini. launching ya? Ini yang baru mau di launching ini yang kemasan seperti ini. Ini kita hargai 50.000 per 50.000. kemasan. Tapi kalau yang kemasan yang sebelumnya yang masih kemasan yang lebih sederhana lagi kita di harga 40.000. Jadi kalau misalnya ini memang iya. kita kemas khusus untuk oleh-oleh supaya kalau dibawa itu miayeni. Iya, gitu. iya. Tapi kalau untuk dimakan Tapi, sendiri Bro, ada pasarnya sendiri, Bro. pasti Tapi isinya sama kan? sama. Mantap. Sama. Isinya sama. Jadi pilih sing 40 atau pilih sing 50? Iya. Ikut Padha wae ya. itu tergantung tergantung Tujuan sopo sing tuku. Ya, Iya. sama tujuan Sama tujuannya. pembelian itu apa? Oh, Tujuan pembelian itu apa? Benar. Kalau tujuan diberikan sama orang, tentunya kan kita akan Pilih berikan, yang ini. iya, karena Jadi kita orang berikan ke kaya. orang yang terbaik kan Pilih begitu. aja nih. Loh, Iya. Bro, kalau yang 40.000 seperti apa kemasannya? Sama, cuma tidak ada kemasan ada dos, keluar. tidak ada kemasan dos ininya. Oh, Jadi iya. langsung timbul ada stikernya. Hanya yang di dalamnya ada. Buka aja, buka aja. Ya dibuka aja biar ketahuan. Karena kan memang untuk penambahan biaya dari plastiknya, Ya, oke. biaya dari dosnya Jadi sendiri yang ada ada. plastiknya ini, Bro, adalah Boxnya nih. 50.000. Ada boxnya hijau Ini ya. sangat cocok kalau untuk oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Tapi yang pulang bawa Mercy yang pasti belinya yang ini. Nah, ini yang 40.000 ya. Ya kalau begini bagus, cuma nanti ada stikernya di Oh, sepanjang ada sini. stikernya. anjir. Nah, yang seperti ini ada stikernya, itu cuma 40.000. Kalau aku pilih yang ini, Iya. kelas. Toh isinya sama. sama. Isinya sama. Keren banget. Ini lumpia ayam ya? Iya, saya hanya bikin satu varian, isinya sudah mix ayam, udang, telur. Oh, mix ini. Sudah di mix. Oh, keren loh. Sudah di mix. Ayam, udang, telur. Sudah ayam, udang, telur. Ya. Ayam, udang, telur. Jadi Ayam, udang, telur. ya banyak sih yang menanyakan yang isian lain, tapi saya bilang untuk saat ini kami hanya menyediakan yang ayam, udang, telur, lebih universal. Orang lebih semua lebih bisa menikmati itu. Dan tetap pakai rebung kan sayurnya. Tetap pakai rebung. Oke. Dan ya alhamdulillah kebetulan dari beberapa masukan customer itu rebung kita sangat minim bau pesingnya. Karena memang ya itu orang tidak mau makan lumpia alasan pertama karena bau pesing. Aku termasuk yang itu. Ya, kita turunkan semaksimal Aku mungkin. termasuk yang tidak suka bau pesingnya. Ya. Maka saya kalau di Semarang pun kalau milih lumpia itu di tempat-tempat yang aku sudah hafal. Oh ini memang mungkin bukan bau pesing lah ya. Khas Ya, lumpia Semarang tuh memang Khas ada bau rebungnya itu. Ada Ya. bau khasnya, Pak. Ya, bau Baunya itu khas Pak, rebung. Ya, dan yang bau khasnya kental, aku cenderung malah agak tidak suka, Pak. Saya suka yang lamat-lamat nek bahasa Jawa nih, Pak. Ya betul. Jadi sebetulnya kan gini Pak, orang Jawa bilang istilah bau pesing gitu ya. Itu sebetulnya kan bau yang dimunculkan dari asam cyanida sebetulnya. Oh. Jadi semakin kalau ada cyanidanya memang. ada semakin kental, rasanya nanti pahit.
Jadi semakin kental, jadi memang prosesnya memang harus kita apa istilahnya dikikis pelan-pelan sehingga kandungan cyanidanya turun dan membuat baunya menghilang, rasanya menjadi lebih tawar. Ya. Gitu. Selera sih kalau itu selera. Ya, betul. Karena kopi itu ada suka yang kopi kental, ada suka yang kopi bening kan. Nah, ini termasuk yang kopi bening, artinya cyanidanya dibikin light. Dilightkan. Ya, jadi yang selera-selera apa namanya lumpia yang rasanya light itu ini keren ini. Iya. Jadi, terus kepengen dong makan? Ayo dicoba. Kalau dicoba, kebetulan kita punya tadi Pak yang ayo Pak Keda. Pak Iwan punya strategi memasarkannya kan keluar kota. Oh iya. Tadi itu apa? Jadi gini. Pemikirannya Pak Iwan. Konsep dasarnya adalah orang Semarang itu sudah terbiasa dengan lumpia, ya. Tapi mereka punya kebanggaan tersendiri terhadap produk makanan di Semarang. Jadi kalau orang Semarang keluar kota, pasti oleh-olehnya mana, lumpianya mana, bandengnya mana, gitu. Nah, untuk memenuhi istilahnya permintaan pasar yang kayak gitu, saya berusaha untuk mewujudkan dalam bentuk sebuah produk yang produk ini tahan dibawa sampai keluar kota. Saya jualnya sebetulnya biasa. Kemudian karena kalau misalnya orang beli mau dibawa ke kota, iya, saya bakukan dulu ya. Saya bakukan supaya aman, awet 30 jam di perjalanan. Oh, 30 jam ya? Di perjalanan. Ini kami garansi posisinya. Oh iya. Jadi pada saat nanti sebelum 30 jam produk kita rusak, produk yang dibawa rusak, saya ganti dengan yang baru. Mantap. Jadi garansi ini belum pernah ada. Belum pernah ada produk yang menggaransi makanan kan kita nggak pernah tahu. Dengan catatan bahwa yang packing kami ya. Yang packing kami, artinya mereka terima dalam bentuk sudah terpacking rapi. Jangan selama Pak Iwan ya. Selama belum dibongkar kemasannya itu yang kita packing itu, garansi masih jalan. Gitu. Nah, ini 36 jam. 30 jam. 30 jam. Sebetulnya secara teknis lebih, tapi kami ikutin garansinya. Garansinya itu 30 jam. Sebenarnya di kenyataannya realitanya itu lebih dari itu. Tapi kita bikin aman aja supaya sama-sama enak. Di 30 jam ya, 30 jam kita penyerahan, 30 jam hitung ke belakang, selama nanti sebelum 30 jam dibongkar ternyata sudah rusak, kita ganti baru kok. Dan setelah 30 jam itu kemudian masuk ke dalam kulkas atau freezer, itu bisa tahan berapa lama? Jadi setelah diterima di posisi Jakarta, dibongkar, kemudian masukkan ke freezer. Dibongkar dulu ya? Dibongkar sampai dengan posisi seperti ini ya. Kemudian masuk ke freezer. Harus ke freezer. Itu berapa hari? Freezer itu bisa tahan sampai 1 bulan ke belakang. Dengan catatan suhunya itu di bawah 5 derajat. 5 derajat itu sudah beku belum? Itu di freezer atau di ruang kulkas? Harus di freezer. Di freezer ya. Minimal 5 derajat, tapi saran kami sih sebenarnya kalau dimasukkan di -5 sampai -10 itu 30 hari ke belakang aman. Kalau es itu pembuatan es itu berapa suhunya? 0 itu membeku. Air itu membeku di suhu 0. Cuman kalau kita biasanya minus kan itu. Ya, diminuskan di 5 atau dasar dengan 10 kita sudah garansi di. Artinya kalau masuk ke freezer yang biasa untuk bikin es aman kan? Aman. Oke, terus pemasaran kalau di Semarang sendiri ada Bapak punya outlet atau ada di toko-toko oleh-oleh ini? Jadi gini, terus terang aja kami tidak punya tidak ada konsinyasi dengan pihak yang lain, tapi kami punya kelompok, komunitas. Kita punya kelompok namanya Nyilumban. Ya, Blenye Lumpia Bandeng. Tak pikir Nyi itu perempuan ya. Lumban itu sing suka renang. Jadi itu singkatan yang menggambarkan tentang makanan khas kota Semarang yang bisa dijadikan oleh-oleh. Nah, kebetulan teman jenenge Nyi Lumban ya? Ya itu, ya kok munculnya itu ya. Nyi Lumban, Blenye Lumpia Bandeng. Nah, ini kalau belinya satu paket Nyi Lumban itu lebih murah kalau daripada beli satu-satu, beli bandeng sendiri, beli lumpia sendiri, beli sendiri. Dan itu juga sama, selama diinformasikan akan dibawa keluar kota, kita bantu packing.
kita bantu packingkan. Karena kita di packing paket Nyilumban itu juga di packingkan ya. Ya, di packingkan nanti. Jadi konsepnya dasar adalah selama tidak ada pertukaran udara keluar masuk. Udara dingin, udara luar ini keluar masuk. Itu akan mengawetkan kondisi dari produk kita. Tapi sepertinya fokusnya memang fokus luar kota, Pak Kanda. Iya. Bahkan di Nyilumbannya pun itu juga beliau bicaranya kan packing itu memang fokusnya luar kota. Makanya banyak yang ke Jakarta, Bali, Surabaya. Betul. Tapi yang di luar kota itu Bapak kerjasama juga dengan toko-toko oleh-oleh atau toko-toko makanan? Enggak. Jadi sementara ini sampai dengan saat ini orang pesan ya. Murni orang pesan melalui WA, Instagram. Kemudian kan ya, kebetulan tadi saya nyambung deh. Jadi dengan kita berkolaborasi dengan 3 UMKM tadi, Nyilumban tadi, itu artinya saya punya pasar di tempatnya Bandeng, saya punya pasar di tempatnya Blenyi. Iya, betul. Gitu. Yang juga yang dua betul, tadi. Artinya kalau saya cuma punya 100, mereka 100, artinya saya punya 300 sekarang. Iya, betul. Punya pasar 300. Nah, ini yang kita anggap sebagai sebuah sudah bukan lagi saatnya berkompetisi kok. Ya, kolaborasi. Iya. Nah, inilah super yang tim ya, Pak ya? Dalam? Super tim. Nggih. Bukan Superman ya, Pak? Bukan, seperti apalagi Superman ya. Sorry. Dan kita Suparno ya. Konsepnya bukan aku, tapi kami, kita gitu. Kita, ya. Nah, ini yang mungkin belum bisa diterima oleh banyak UMKM yang lain. Kayaknya perlu digerakkan itu. Iya. Untuk semakin komunitas supaya pasar itu menjadi semakin besar. Semakin besar kan enggak ya bukan Nyilumban. Iya. Saya punya pelanggan 100, Bapak punya pelanggan 200. Ketika digabung pelanggannya jadi 300. Iya, betul. Itu yang sebenarnya konsep yang kita selalu gaung-gaungkan itu. Tapi kadang dengan konsep tadi ya, kalau beli 3 langsung malah lebih murah. Iya, betul. Itu yang menarik. Artinya ini ayo. konsep yang menarik. Jadi ayolah. Rezeki itu sudah diatur sama Allah. Betul. Nah, artinya tidak akan mungkin kurang, tidak akan mungkin keliru, tidak akan mungkin salah. Jadi dengan begitu biarkan mengalir. Kita bantu banyak orang, kita akan terima banyak juga. Nyilumban itu anggotanya 3 orang atau banyak orang? Saat ini 3 orang. Oh, tapi mungkin nggak dimasuki banyak orang yang mempunyai 3 produk itu. Jadi gini. Ganti nama nanti, Pak. Nah, tetap Nyilumban. Jadi yang basicnya Nyilumban ya. Basicnya Nyilumban, tapi yang lumpia itu bukan hanya beliau tapi banyak. Gitu. Belum ya. Sampai dengan saat ini mungkin kita masih, kalau andaikan itu nanti suatu saat terjadi, mungkin kita akan bentuk sebuah kelompok baru. Karena terus terang konsepnya baru. Ya, konsep Nyilumban ini sebetulnya jarang bisa dipahami dengan orang lain. Karena kita sudah menganggap bukan orang lain lagi, sudah saudara soalnya. Jadi antara saya dengan produsennya Blenyi, Mas Dimas, produknya tapi Mbak kalau Santi. mungkin menurut saya kalau ada member baru mungkin ternyata nggak sama Pak produknya. Iya, harus nggak sama. Harus nggak sama. Jadi mungkin ada lagi yang ganjel re. Betul. Ganjel sepur. Tapi minimal bervariasi gitu loh. Konsep dasarnya adalah kita. Nah, itu loh konsep dasarnya. Jadi yang bisa bergabung dengan kita ya yang punya konsep yang sama. Kalau konsep asal dasarnya visinya nggak sama ya non sewu. Kita nggak akan bisa jalan bareng gitu. Bro, kalau mau pesen gimana caranya? Bisa, kebetulan saya ada WA bisnis. WA bisnis. Ya, WA bisnis, terus kemudian di Instagram nanti di apa disebut aja dulu. Di Instagram itu Lumpia Semarang Frozen. Lumpia Semarang Frozen itu nama akun Instagramnya. Iya. Kalau di WA-nya itu di 0812 2540 9669 9669 0812 2540 9669 nanti ditulis di deskripsi juga akun Instagramnya. Boleh nggak pelanggan mesen dari akunnya Nyilumban, ada nggak? Bisa. Jadi di bisnis kita itu ada katalog bisnis, ada katalog produknya. Katalognya isinya Nyilumban itu ya. Katalognya isinya seluruh produk Nyilumban itu. Termasuk WA ya? Kok WA? Termasuk Instagram ya? Di Instagram masih belum. Cuman kita masih kalau begitu masuk katalognya bisnisnya kita masing-masing itu ada produknya.
produk saya ada di tempatnya Mbak Santi atau di Mas Dimas gitu. Jadi seperti itu. Jadi salah satu anggota Nyilumban tuh Mbak Artanti ya, pembicara kita yang Mbak Santi beda. Oh, Mbak Santi ya beda. Beda. Tak pikir Mbak Artanti. Beda. Itu Mbak Santi ya. Mbak Santi itu Bandung. Itu di Bandung Bandung ya. Kayaknya harus jadi pembicara narasum di sini juga. Karena hari ini tuh kurang Mbak Santi aja yang dihubungi. Karena saya nggak ada datanya kan. Iya. Nanti sore itu Pak Dimas. Jadi anggota Nyilumban. Anggotanya Nyilumban juga ya? Iya, betul. Nggak sengaja tahunya kan. Iya. Ternyata satu marga sama Bapak. Iya, betul. Karena nama Bapak jangan Iwan Permana lagi ya, Iwan Nyilumban. Iya, betul. Iwan Nyilumban, betul, boleh. Sama betul. Ini Pak Dimas juga gitu, Dimas Nyilumban. Nyilumban. Ya, betul. Ya, betul aja. Jadi branding ya. Ya, memang mungkin kita memang harus membranding itu kan. Jadi konsep yang menarik. Sebentar, kalau yang tadi pemasaran tadi hanya itu aja, nggak sampai ada di Shopee Food, Grab Food gitu. Jadi gini, kendala kita kenapa kita tidak menggunakan Shopee Food dan itu proses pengiriman. Jadi pengiriman kita selalu menggunakan, saya sebut merek enggak apa-apa ya? Apa-apa. Ya. Jadi saya selalu usahakan maksimal menggunakan Paxel. Kenapa? Karena Paxel itu punya pendingin di tempat di Paxel house-nya, Paxel. Ya, di Paxel house-nya, di mobil perjalanannya sampai di tempat sananya. Jadi memang ada pendingin khusus untuk karena ini garansi itu itu. Tapi kan 30 jam itu kan yang Bapak garansikan tidak harus dipendingin toh. Iya, betul. Itu kalau keluar kota. Betul. Kalau yang Semarang kan aja. Misalnya kalau mau beli di Semarang. Enggak, maksudnya tadi yang saya tanya ada di Shopee Food itu kan mungkin saya nih, saya mau beli ke Mas Iwan. Enggak di Shopee Food atau memang Shopee harus Food, mencatat nomor WA-nya? Shopee Food ada, cuman kan biasanya lebih cepat responnya kalau langsung ke WA. Ya. Tapi kalau saya di Shopee itu bisa ya? Bisa, saya ada di Shopee ada. Cuman kan ada. Cuman kan responnya lebih cepat kalau pakai WA. Tapi lebih prefer yang di WA bisnis Pak Kanda. Kemudian untuk jumlah nominal tertentu di pemesanan di Semarang itu free ongkir. Oh gitu. Itu berapa Pak? Free ongkirnya? Nominal berapa? Nominal antara ya minimal 100.000. 100.000 free ongkir ya? Kita free ongkir. Biasanya kan minta Mas tolong dikirim ke hotel. Mas tolong kirim ke rumah sini. Mas. Itu kalau lokalan Semarang ya. Semarang. 100.000 free ongkir. Ya. Jadi dari Mijen ke iya siap. Nyanyi aku suka. Berarti bisa di Menang Pak Jumal ini pecinta istri. Jadi istri senang dibelikan. Ada ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Jadi itu salah satu bentuk servis kita bahwa yang membedakan dengan pihak yang lain. Karena saya memang orang lapangan. Jadi sambil jalan, sambil ketemu sama siapa, berinteraksi, bersosialisasi, mengenalkan produk. Karena silaturahmi itu sumber dari rezeki. Amin. Gitu. Amin. Bukan hanya di luar kota, yang di dalam kota pun boleh langsung WA-nya ada di deskripsi. Aku juga mau pesan. Jadi nanti ngobrol-ngobrol, selain nanti langsung dikirim oleh Pak Iwan, sambil ngobrol-ngobrol ya tentu. Pak Iwan, tadi sebelum dibuka kamera, kita ngobrol-ngobrol. Ngirimnya itu ternyata tidak sama sausnya itu sausnya tidak sama sausnya cocolnya istilahnya Kanda, karena ini kan tidak tahan lama. Gitu. Betul. Jadi ini kalau keluar kota ya. Jadi kalau yang dalam kota kita masih mungkin selama tidak mendadak, kita bisa kita kerjakan, kita buatkan enggak apa-apa. Gitu karena bikinnya cuma 5 menit. Ya iya, sausnya cuma 5 menit. Kalau misalnya saya pesen, Pak, dengan sausnya lo ya. Boleh, gitu kalau lokalan. Tapi kalau yang luar kota tidak disarankan untuk pakai saus karena waktunya yang tidak tahan lama. Tapi beliau ini kasih resep untuk bikinkan sausnya sendiri. Gimana ceritanya? Jadi gini, untuk kadang-kadang masih banyak dari pelanggan dari luar kota yang Mas minta sausnya, Bu mohon maaf sausnya ini cuma tahan 6 jam. Jadi kalau rusak nanti malah bikin sakit perut dan segala macam. Saya kasih solusinya, saya kasih resepnya, nanti bisa diskusi lewat WA kalau misalnya ada kendala.
Kemudian cara gorengnya juga kita sampaikan juga cara menggoreng supaya lebih crispy, tahan lama 1 jam ke belakang. Diajari juga. Diajari juga pakai video. Nanti kita ada videonya. Ada videonya juga. Di video cara menggorengnya ya itu ada videonya. Terus juga cara buat sausnya ada videonya. Kalau misalnya resep aja. Tujuannya sebetulnya hanya nanti mungkin akan dicontohkan pakai video lagi lah. Oke, siap. Ya, tapi kalau resep ya beli lumpianya lah. Jadi gini, setiap pembelian produk kami itu selalu kami sertakan video cara menggoreng dan resepnya, resep cocolannya. Resep tapi tulisan baru betul. Dalam bentuk tulisan. Jadi karena mungkin bisa betul Pak Jumali dibuatkan videonya aja. Ya. Maksud saya sih supaya kalau resep ditulis itu kan ada komunikasi lanjutan. Iya. Ada komunikasi. Jadi setiap beli Pak itu disertakan videonya. Jadi ada CD-nya di sini. Bukan. kita WA kan. Kita WA kan. Dulu kalau saya beli apa-apa yang ada drivernya itu CD. Kita lihat rambutnya putih Pak. Kalau sekarang kan lebih mudah. Orang tinggal ada WA, bisa kapasitasnya kita kirimkan namanya. Sekarang WA kan kok. Kalau enggak di anu aja dengan upload ke YouTube. Nah, nanti kalau ada beli kasih linknya gitu. Kalau kita biar bisa. Nggak berat. Bro, itu lebih mudah kok. Cuma kalau yang goreng kan sudah ada videonya. Kalau nanti kita kan butuh 1-2 hari untuk edit video ini ya. Itu bisa dibuatkan kondur terus digawe dulu di video. Serahkan kita. Kalau mau kita tempelkan di video ini. Kalau kita mau nambah video. Kalau enggak ya cukup yang video cara goreng aja. Ya video goreng sudah siap. Sudah siap tinggal share aja. Nanti kita tempelkan. Ya maksudnya kalau nanti mau ditambahkan di video ini. Cara mengenai cara membuat saus. Ya, khususnya untuk luar kota kan butuh saus khusus ya. Betul. Ini sebenarnya untuk nambah informasi lagi Jadi gini. Produk ini kan dalam bentuk frozen kemudian belum digoreng. Nah, penyajiannya itu bisa 3 hal, 3 macam. 1 digoreng, 1 basah, yang 1 di grill. Wes, grill itu di oven atau di apa? Grill itu cukup digelundung-gelundungkan di atasnya teflon. Oh. Jadi kulitnya kering, isinya teflon, di bawahnya api. Terus di teflonnya ada minyaknya enggak? Enggak usah. Cuma digelundung aja. Iya. Jadi apa ya, semacam panggang begitu kan? Iya, semacam panggang. Jadi kulitnya crispy, cuman tidak ada minyaknya. Kesannya kayak kebab nanti. Gitu. Jadi Jadi ini belum. Oke. Ini salah satu. Ya, kayak kebab. Kebab itu kan kering tetapi isinya tidak goreng. Tidak goreng ya, tidak mengandung minyak. Gitu. Jadi ini ya sesuai Pak Jumala tuh minyak. Inovasi kemudian teknik-teknik atau itu kalau menurut saya bisa ditaruh di atas teflon kemudian bawahnya api basah tanpa tanpa minyak atau masuk ke oven kan bisa pakai masuk oven bisa sampai anget begitu aja ya, bisa masuk ke punya microwave pakai microwave juga bisa atau pakai air fryer juga bisa air fryer itu bisa cuma kan ya paling gampang kan teflon. Jadi kulitnya rada atas begitu. Iya. Enak, benar. Itu apa namanya alternatif cara penyajian. Dan itu juga mungkin belum disampaikan banyak orang yang tahu kan kalau hal seperti itu. Iya. Tidak kepikir bisa ya ternyata bisa dibikin grill ya. Iya. Pengen kering tapi nggak pengen minyaknya masuk. Ini kayaknya sudah semakin dalam toh. Ya. Harus didalemi. Ada 2 macam, ini yang mini, ini yang reguler. Mini. Kalau yang ganda kasih yang mini aja. Oh gitu. Jumlahnya 3 saya. Tapi ya jumlahnya 3, Pak. Pak. Bro, silakan. Bro. Ini masih ada juga di sini. Masih ada juga yang besar, yang reguler masih ada juga. Bro, itu boleh dibuka, Bro? Boleh, monggo, silakan. Sama kok. Pak Ganda cerita sing gorengan, aku cerita yang tidak gorengan. Tapi ini masih beku kelihatannya. Oh, ini enggak ada yang basah ini. Enggak ada. Ya sudah ada ini aja. Oh. Ini saja, Bro, Enggak apa-apa ini kalau mau cuman ya ini sudah tapi masih dingin. Sudah tidak beku tapi masih dingin. Ya monggo kembali. Monggo silakan, enggak apa-apa, silakan. Kalau masih beku nanti cocok dulu. Ini ya. Saya selalu makannya tidak gorengan.
Makanya ketika dikasih solusi tadi grill dan oven, langsung nyaut saya. Iya. Cocok banget ini Pak. Iya. Karena itu tadi apa namanya orang tetap taste-nya itu kalau kering itu lebih sensasinya beda lah. Sensasinya beda. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dingin ya Pak ya? Iya masih dingin. Enak nih Pak. Ojo lali lombok ya Nek. Ini halal ya? Nggih, sampun ada. Sudah halal. Sudah halal. Ya. Sudah ada sertifikasi halalnya. Jadi solusi untuk yang ingin halal ini pilihannya. Nah, di Semarang kan banyak toh. Iya. Kalau yang lain mungkin Ini bisa solusi yang lain. Isinya berarti udang, telur, Ayam. Ayam, udang, telur, ayam, rebung, jangan lupa Rebung, ya, ya. sayurnya rebung. Sayurnya rebung, betul. Tadi kalau Mari kita kombinasikan dengan acara acarnya. memang ngilangin ini enak iya menghilangkan karena goreng soalnya. Jadi, sebetulnya kan kalau kita lihat dari komposisinya ya, kandungan proteinnya tinggi. Karena kandungan proteinnya tinggi makanya dia tidak tahan lama jika dibiarkan lebih dari 30 jam. Dia akan mengalami denaturasi, kemudian protein akan kan rusak. cepet, protein itu cepet basi. Cepat rusak. Iya. Acarnya ini asemnya pas. Gitu. Dan acarnya aku suka ini apa? Tidak terlalu, ini memang tidak basah begini kan Pak? Iya, Pak. Jadi kan Tidak terlalu apa namanya becek gitu. jadi gini, saya informasi aja pembuatan acaranya sebetulnya gampang ya. Jadi mentimun kita kupas, kemudian kita potong-potong, kita buang isinya, kita potong lebih kecil-kecil seperti yang ini tampak di sini. Kemudian cukup diberikan cuka. Jadi satu timun itu diberi cuka 2 sendok makan sama gula saja, terus dikocok. Didiamkan. Jadi posisinya si acar Gulanya pun sedikit ini. Jadi si acar ini tidak digodok. Manis-manis sedikit. Tidak Sedikit manisnya, asamnya terasa. Dan timunnya Basah memang ya? timun mentah kan? Iya, timun mentah. Wah ini memang kalau dibuat kebab enak ya Pak ya? Iya, makanya. Kering. Tadi saya lihat jam, wah nggak sempet ini bikin kebabnya ini. Ya sudah, karena waktunya, aduh, mepet. Ya udahlah, lain kali. Minimal saya sampaikan informasinya. Jadi suatu saat anda Ini cuma di gulung-gulung gitu aja ya? Iya, teflon taruh di atas api. Penyet-penyet gitu ya Pak? Pak Ganda, Ya. seperti apa tadi yang disampaikan? Jadi rasa sianidanya atau maaf istilahnya kalau bau pesingnya itu memang light sekali. Iya. Tapi ini soal selera ya teman-teman ya, soal selera. Karena ada yang justru sukanya yang khas begitu. Iya, betul, J. Tapi ada yang suka light. Saya termasuk suka yang light Pak. Karena ya itu tadi Pak, apa namanya? Kebanyakan kan yang membuat orang itu mikir 2 kali untuk membeli lumpia ini kan karena aduh nanti baunya ya. Gitu. Ya karena tidak biasa, tidak biasa. Betul. Ya mirip kopi lah. Kalau kopi itu kan ada orang yang suka kental, ada orang yang sukanya bening, gitu. Iya, iya. Ya kira-kira seperti itu. Cabenya doyan. Ini apa namanya? Kebanyakan dari pembeli kalau yang untuk oleh-oleh biasanya beli yang reguler. Reguler itu Reguler yang itu, ini ya. yang itu, Kalau yang, itu yang ini, mini. yang istilahnya. mini ya. Kalau yang mini itu biasanya untuk acara-acara kayak ini kayak nanti 2 hari lagi atau 3 hari lagi ya. Saya itu dapat pesanan di Jakarta untuk yang mini. Itu katanya untuk acara halal bihalal. Ya, cocok. Ya, pesan Snapnya ya. jadi Ngomong. 2 kali gigit habis. Nah, sebetulnya yang bagus untuk sajian tamu itu Ya, bagus yang kecil. Kecil betul. Itu apa namanya? Di Jakarta besok itu kebetulan beliau sudah beberapa kali pesan ke saya karena cocok dengan rasanya. Pesan 50 pack. Yang kecil tapi ya? Yang Itu kecil. satu pack isi berapa kalau yang kecil? Kalau yang kecil itu 1 pack isinya 6, harganya 20.000. Oh. Bukan 50.000 ya? Bukan 40.000 ya? Enggak, kalau yang kecil 20.000 tuh yang tanpa Kecil ini. yang kecil ini.
yang kecil. Ya, ini tanpa kardus. Ya tanpa kardus, J. Tapi masih 40.000 yang gede. Tapi sudah masuk cup masih kan? masuk tin wall ya. Ini Masuk masuk tin tin wall. wall. Masuk tin wall, isinya 6, yang kecil-kecil, itu harganya 20.000, ada stikernya. Masuknya tin wall. Sama. Nanti kita pakai plastik sering. Ya begitulah Pak, kira-kira apa namanya tentang produk. Pak, aku kirim 2 boleh Pak? Yang kecil Pak. Boleh. Ini kebetulan stok saya lagi habis. Saya harus bikin besok. Juga. Besok saya baru produksi lagi. Di anu ya Pak, yang di tin. Iya, di tin wall. Tin wall ya. Ya. Yang gorengan 1, yang tidak digoreng 1. Non sewu, saya ngantori perso kalau saya jualnya tidak adalah bentuk goreng. Oh, semuanya dalam bentuk begini? Iya. Goreng silahkan goreng ODW. Iya, monggo kan Deloken video nih. ya. Tingkat kekeringan, Ya, kecoklatannya itu kan selera gitu. Siap. Seperti itu. Nggih, kali sakit ya? Bisa. Pakai ongkos kirim berapa kok? Ya. bisa. Nanti di WA alamatnya. Siap. Gitu kira-kira Pak. Jadi ya salah satu solusinya. Super. Kalau menurut panjenengan lebih prefer yang goreng atau yang Istri saya suka gorengan, saya enggak. suka? Makanya tadi saya minta 1 goreng 1 enggak, tapi nanti istri saya kalau mau yang goreng sendiri aja. Goreng. Coba? Kalau saya senangnya goreng. Ya, lebih gurih soalnya. Heeh. Lebih gurih, sensasinya nyelip-nyelip ke atas itu ada semua. Gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah ninggalin mengurangi lemak, itu bentuknya begini, masih putih begini, tidak digoreng. Terus ini Pak Iwan. Gimana? Dengan ada rencana pengembangan apa nih untuk Lumpia Cirenden? Untuk sementara Kedepannya. ya itu tadi untuk sampai saat ini dari beberapa yang masukan yang masuk itu memang mereka perlu sesuatu yang bervariasi, artinya mungkin isiannya yang mungkin nanti apa namanya kita coba untuk diinovasikan, kayak misalnya ada beberapa yang tidak mau makan udang karena alergi. Nah, Jadi mungkin mereka ya, Mas bisa nggak tanpa udang? Ini saya harus berpikir lagi karena maksudnya biaya pengerjaannya antara yang isian ada udang yang tidak ini sama saja gitu. Terus? Cuman kan Harganya beda gitu. lebih repot. Saya sih nggak jauh sih sebetulnya. Cuma itu tadi peminatnya kan nggak banyak juga. Artinya kalau kita sudah mulai begitu berarti kita harus punya stok per varian. Nah, ini kan kita menjadi kayak ayam khusus sendiri sama yang udang sendiri. Betul, iya. Itu yang masih jadi PR saya. Saya belum bisa memenuhi permintaan konsumen yang tidak tahan dengan udang. Ya, memang ada yang sebagian apa? Saya alergi udang, tapi nggak parah. Oh iya. Parah itu artinya kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak, waduh. Bukan hanya gatal, sesak saya di. Saya sendiri sebetulnya gini Pak. Jadi gini, udang itu yang bikin alergi itu sebetulnya chitinnya, kulitnya. Ya, ini udang udah saya kupas sebetulnya. Iya. Kulitnya ya. Karena ya itu saya sendiri nggak tahan makan udang tanpa dikupas. Saya kalau manusia tak kupas baru saya makan. Nggak apa-apa, mau habis setengah kilo juga oke gitu. Cuma nanti saya nggak alergi Pak, memang saya nggak suka kulitnya. Iya. Saya justru nggak tahan kalau tidak ada kulitnya. Kulitnya kalau digoreng kok kriuk loh Pak. Enak. Cuman dia itu kayak terlalu banyak gatel. Iya. Berarti ya yang bikin alergi itu di kulitnya. Kitin ada zat namanya. Kitin, zat kitin ya. Zat kitinnya di ya, kulit. Zat kitin kulit. Kitin ku sing kitin itu kan ya, cirinya kitin itu kalau direbus dia merah, kena panas dia merah kan gitu. Ya itu zat kitinnya itu. Tinggi berarti itu ya. Iya, makanya kan saya kupas dulu baru saya kukus. Ya, kayak kepiting itulah, kepiting kan direbus merah toh. Iya. Bro,
Aku kepo iku lho. Apa? Cik Ren-Ren iku lho sapa? Wah, ini Cik Ren-Ren iku lho. Kok dikasih nama? Gak diajak ke sini. Foto ya. Bener istri ya itu ya? iya, itu ibunya anak. Itu hanya brand sebetulnya. Jadi membuat nge-brand jadi salah satu bentuk apa ya? Motivasi. Tapi memang warga keturunan bukan? Cik Ren-Ren itu? Bukan. Bukan ya. Bukan. Asli Indonesia tapi dari wilayah Sunda. Oh Sunda. Oh kalau Sunda masuk. Jadi- Jejak. Jadi wujudnya itu wujudnya. Wujudnya. Putih kecil imut dah gitu. Putih kecil imut Sunda. Ya. Cik iku lah di Sunda kan cek. Ada cekokom ya Ya, dah. kok itu. Iya. Jadi sebenarnya kalau di mana? Di Aceh ada juga kan? Ya, ya. Apa cutnya Bapak di dari Sunda juga? siapa? Saya asli Semarang. Masih Semarang. Saya asli Semarang, cuman nggak tahu bapak saya ngasih nama saya belakangnya Permana itu nggak tahu kenapa itu. Iya, Permana kan. Iya. Iya, betul. Iwan Permana itu kan di Sunda juga. Iya, cuman nggak tahu bapak saya kenapa ngasih nama. Makanya dia termotivasi terus dapatnya Cik Ren-Ren. Kalau itu jodoh bang, itu jodoh. Orang saya penasaran imut itu haknya simpan itu. Tapi kenapa nggak dipasang di boxnya nih, Pak? Apanya? Fotonya. Buat fotonya. Kan seperti yang Kandani diumpet no. Jadi gini, dulu pernah. Ya, ya. Dulu pernah. Saat awal pernah saya pasang fotonya. Ya, ya. Tapi saya belajar lagi kan bahwa nggak boleh masang foto Oh, karena akan menimbulkan ya kalau orang senang Ya, ya, ya. Kalau ya. tidak senang, ya, ya. dilihat saja itu bisa menyebabkan sakit gitu. Oh, iya? Ya, itu ada ketentuan. Ya ada nih. Jadi ono ilmu nih itu ya. ada. Jadi pada saat kadang-kadang kita bisa sakit anak-anak kita lah. Orang pasang foto, anak foto bagus kan seneng. Ada orang punya Nggak seneng. oh, karena iri hati aja anak kita bisa sakit. Nyambung ya. Iya. Oh gitu. Itu saya istilahnya saya lupa tapi itu karena itu makanya saya Yes. ini saya hapus mending Ya. ganti gambar kartu atau tanpa gambar. Oke. Jadi Ya, supaya lengkap Pak Ganda informasinya, saya ingin tahu juga apa sih pengalaman yang excited ketika jualan ini. Iya. Ya. Paling Pengalaman yang paling iya itu apa? wow, paling wow. Iya, paling ketika Sampai Pak jualan. Iwan jingkrak-jingkrak. Iya. Apa Pak? Apa ya kira-kira ya. Jadi Ya kan mungkin banyak tapi pilih yang paling. Iya, Paling ya, oke. iya. Paling. Jadi pada saat sebenarnya kebahagiaan saya itu pada saat saya bisa memuaskan pelanggan saya. Jadi kayak tadi beli bapak-bapak tadi Ya. dahar kemudian merasa nikmat, puas itu kepuasan yang luar biasa buat saya. Wah, habis Pak sama saya. Makanya artinya Lombokin tak apa tahu Pak. artinya begini bahwa apa yang saya lakukan ini Sarenta ya. Ya apa cari ya Teh? apa yang saya lakukan ini ternyata memberikan manfaat bagi banyak orang. Iya. Itu yang buat saya wah luar biasa. Artinya ya saya melihatnya apa? Wah, saya merasa dihargai gitu. Itu wah itu kepuasan yang Nilai ya? Iya. Kecuali saya, pernah Bapak merasa seperti itu? Kecuali kita ini nanti. Pernah pengalaman Iya. gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman misalnya Komen-komennya. itu terbukti dari repeat order dari yang mereka Oh, oke. sekali beli. Ya. Kok lama nggak beli lagi. Oh cocok berarti. Alhamdulillah. Berarti apa yang saya buat ini disukai. Keterima. Keterima. Ya, Nah, benar. itu sudah saya bilang, ya alhamdulillah ini Ya, jadi ya, sebuah ya. motivasi saya untuk bisa membuat lebih enak lagi, lebih Ya, cocok ya. lagi bersama. Ayo, apalagi yang kurang? Ayo Ya. saya bisa perbaiki apa lagi gitu. Itu yang membuat saya bersyukur dengan apa yang sudah saya capai saat ini gitu. Itu luar biasa sekali saya bilang. Perjalanannya belum kita uli. Oh ya. Beliau di kuliahnya di UGM. Oh iya, game juga. Iya, akeh sih di sini UGM tuh Iya, banyak. Memang keren ya UGM ya. Iya. Gimana ceritanya, Bro? Jadi gini. Kok iso terus tekan ini? Jadi gini. jadi sebenarnya saat saya masuk ke Fakultas Biologi UGM
itu di Jogja itu Biologi. Guru biologi. tidak ada gambaran bahwa nanti larinya ke arah makanan. Tapi setelah kemudian melalui proses waktu, kemudian pertama kali saya lulus dari biologi, saya kerja di bank. Oh. Jadi sama-sama ngitung bunga, tapi bunganya bunga. bukan bunga karena bukan ya. Iya, bukan putih dan benang sari, tapi benar-benar bunga dari uang itu. Ya, proses perjalanan akhirnya dibikin sadar, dibikin paham dengan apa yang harus saya lakukan. Saya keluar dari bank. Keluar dari bank, kemudian itu ilmu saya nggak kepake ya. Terus kemudian kesininya akhirnya, oh iya, saya kan punya ilmu tentang mikrobiologi, tentang pemahaman bagaimana mengendalikan bakteri sehingga bakteri ini tidak mampu berkembang, terutama untuk masalah pengawetan makanan. Nah, ini yang membuat saya berarti ilmu saya itu manfaat sebenarnya, cuma saya tidak paham awalnya. Nah, sekarang kita terapkan kepada makanan Ya. Jadi seolah-olah tadinya mengira ilmunya tidak bermanfaat, tapi ternyata manfaat. Iya, ternyata ini dasar saya kenapa saya jadi tahu pengawetan yang paling bagus adalah pendinginan. Karena apa? Tidak merusak rasa, tidak merubah rasa, tapi bakteri ini kita kendalikan. Dia aktif di suhu 6 derajat. Kalau tidur di bawah 6 derajat, dia nggak aktif. Artinya bergerak pun susah, apalagi berkembang biak. Kan begitu? Iya kan? Ya. Apalagi kita stay-kan di suhu di bawah 0 derajat. Minus 5, minus 10. Saya nggak berani ngomong terlalu tinggi. Daging di suhu minus 20 derajat 1 tahun nggak apa-apa. Artinya sebenarnya produk ini juga bisa seperti itu, cuman kan enggak lah, janganlah. Dan logika ini tentu dari cah sekolahan tadi ya. Orang muncak kendel. Pak Ganda, bukan hanya itu Pak Ganda. Ilmunya itu juga memberikan wawasan yang luas sedemikian sehingga beliau itu sangat inovatif. Iya, betul. Tahu nggak, beliau ini juga sedang berinovasi untuk membuat makanan olahan dari serangga. Weh, lah ini. Ya, belalang, ya, ulet. Iya. Tapi saya kira bukan sekarang, Mbak. Yang penasaran ya. Bagaimana nanti Pak Ganda ditawari ulet doyan apa enggak? Tonton ya video berikutnya. Saya kira itu ya Pak Ganda ya. Oke. Di penghujung waktu sebelum berpisah kita minta untuk kasih tips bagaimana untuk bisa menjadi inovatif, optimis gitu ya. Silakan. Kepada Cak Kendel. Nggih, atur suwun. Sobat-sobat Cak Kendel, jadi begini. Yang saya pahami sampai dengan saat ini adalah ayo mari kita mulai mengubah mindset kita untuk berkolaborasi. Bukan lagi berkompetisi saat ini, karena dengan kita berkolaborasi kita akan banyak mendapatkan manfaat, kemudian kelebihan dan keuntungan dibanding kalau kita berkompetisi. Mungkin itu, monggo kita kembangkan manfaat ini, kita kembangkan pemikiran ini menjadi sebuah jati diri kita supaya memberikan manfaat bagi yang lainnya. Kira-kira. Kolaborasi ya. Baik, Pak Iwan, terima kasih ya. Semoga makin berkembang nih, makin sukses. Amin. Dan nanti kita akan bahas itu tadi ya, yang serangga. Ya. Siap. Next time. Ya. Challenge. Ya. Mas malah tuh senang tuh. Wah, ini Korea. Biar aja nanti. Oke, Sobat Kendel. Silakan di like, komen, dan share video ini supaya bermanfaat untuk teman-teman di luar sana, dan bunyikan loncengnya dan subscribe Cah Kendel Podcast. Oke, Iwayu, dagingnya Kendel. See you Cah Kendel.